meniadakan hukum Taurat. Betul tadi Pak Pendeta sempat berbicara seperti itu. Membatalkan hukum Taurat itu oleh karena kematiannya di atas kayu salib, karena dia sudah menggenapi semua hukum Taurat itu. Jadi artinya batal, artinya hukum Taurat itu batal, tidak tidak berlaku lagi bagi orang percaya. Ya, betul Pak Pendeta. Apakah hukum ke-10 yang disampaikan Allah kepada Musa termasuk juga hukum Taurat, Pak Pendeta? Itu yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa hukum Taurat itu, hukum Taurat terbagi 3. Ya. Hukum moral, hukum moral yang ke-10, itu tidak dibatalkan itu, Pak. Selama-lamanya itu akan berlaku. Oke. Berarti kecuali yang 10, begitu? Iya. Oke, baik Pak Pendeta. Lalu yang saya ragukan kepada Paulus adalah setelah dia mengenal Yesus. Setelah dia mengenal Yesus dan dia mengatakan bahwa dia sudah melakukan hukum Taurat itu dan tidak tercacat lakukan hukum Taurat. Karena ketika dia belum ketemu Yesus, dia adalah mencari-cari para pengikut Yesus untuk dibunuh. Ada di dalam Alkitab itu. Ada. Ya. Berarti dia ini adalah seorang penjahat. Pasti juga Bapak tahu bahwa dia seorang penjahat. Maka dari perkataannya yang ayat ke-6 yang mengatakan bahwa dia menaati hukum Taurat dan tidak bercacat, saya tidak sependapat. Karena latar belakang beliau ini adalah orang jahat, makanya saya tidak yakin. Kecuali dia... Oke, saya jelaskan Pak Dea ya. Ya, sebentar dulu Pak, sebentar. Oke, saya jelaskan ya. Enggak, sebentar, saya sudah paham itu, saya paham. Kecuali dia ini dari awal, dia adalah orang-orang baik. Dia ini baru bertobat ketika ketemu dengan suara yang nyaring dari surga yang mengatakan, yang dia katakan, siapakah kamu itu? Lalu kata Yesus, akulah. Siapakah kamu itu Tuhan? Baru dia bertobat ketika dia buta selama 3 hari. Lalu di ayat berikutnya dia katakan bahwa sampah baginya hukum Taurat itu setelah dia mengikuti Yesus. Padahal dia bertolak belakang dengan Matius pasal 5 ayat 18. Bahwa Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat. Tetapi Paulus mengatakan bahwa sampah baginya itu tidak berlaku. Nah, itu yang bikin berat saya Pak Pendeta, makanya saya mengatakan si Paulus ini agak ngawur sedikit juga ini di dalam tulisan-tulisan dia ini. Makanya akhirnya nanti pada para jemaat yang sudah didoktrin dengan buku-buku tulisan-tulisan Paulus ini mati-matian untuk membela Paulus ini. Kalau saya amati lagi tulisannya, ada lagi seperti di Galatia 5 pasal 3 itu. Makanya banyak yang keliru akhirnya. Banyak keliru. Sebentar Pak, sebentar. Bapak tadi saya kasih waktu banyak. Sebentar saya bicara sedikit lagi selesai. Makanya di sini saya tidak percaya si Paulus ini. Di ayat 6 dikatakan, saya tidak tercacat dengan hukum Taurat, tetapi dia adalah seorang pencari pengikut Kristus untuk membunuh. Sudah jelas beliau orang jahat, tetapi dia mengatakan saya menaati hukum Taurat. Tentu dia ini adalah orang jahat. Pak Pendeta saya tahu bahwa paham itu, enggak usah saya jelaskan. Dan ayat ke-7 dan ke-8 dia mengatakan bahwa suatu kerugian baginya mengikuti
hukum Taurat, dan ke-7-8 ini dia mengatakan terakhirnya, karena dia mengenal Yesus Kristus maka sudah dianggapnya sampah. Silakan Pak Pendeta dijelaskan dengan dalil. Iya, oke. Jadi saya sudah paham apa yang diragukan oleh Pak Dehe sekarang, ya. Ya, betul. Saya sudah jelaskan Pak Pendeta. Ya, oke. Paham. Ya, begini ya. Dalam hal melakukan hukum Taurat, ya, Rasul Paulus di situ sudah benar. Dia disebut di situ adalah orang yang memang benar dan taat pada hukum Taurat. Ya, Rasul Paulus tidak pernah disebut orang jahat di situ. Kalau dia di kalangan imam-imam kepala, orang-orang Farisi, dia disebut itu adalah orang yang benar di situ. Orang yang taat pada hukum Taurat. Tetapi kenapa ya Rasul Paulus disebut jahat? Karena dia mau membunuh pengikut-pengikut Kristus, pengikut-pengikut Yesus. Oke ya. Jadi atas perintah siapa dia mau membunuh ya pengikut Kristus ini? Itu atas perintah dari imam kepala. Nah, kenapa imam kepala mau membinasakan semua pengikut Kristus ini? Karena imam kepala dan orang-orang Farisi, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias. Mereka kepala itu langsung mengoyakkan ya pakaiannya, dan dia mengatakan bahwa tidak perlu saksi lagi untuk menjatuhi hukuman mati kepada Yesus. Ya. Karena alasan orang-orang Yahudi, ya, imam-imam kepala. Sebentar Pak Pendeta, saya potong. Kata Pak Pendeta tadi, siapa yang menyuruh Paulus? Itu imam kepala. Bukan. Di ayat Kisah Para Rasul pasal 1, biar saya baca Pak Pendeta, biar Pak Pendeta nggak salah gagal paham. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi dia yang meminta Pak Pendeta, bukan diminta dia yang meminta. Iya. Ya saya ngerti itu Pak De, saya ngerti ya, itu. Kata Pak Pendeta tadi disuruh dia, bukan dia sendiri yang minta ini. Ya silakan. Oke, begini ya. Begini ya. Yang membenci Tuhan Yesus kan orang-orang Farisi, ya, dan juga imam-imam kepala. Ya kan? Jadi kan Rasul Paulus ini kan orang Farisi, dia adalah orang Farisi. Ya. Karena dia orang Farisi, makanya dia benci kepada pengikut-pengikut Yesus, pengikut Kristus. Imam kepala pada saat itu. Ya, betul, imam besar. Ya kan? Nah, imam kepala. Ya. Jadi kalau dia tidak meminta ya surat izin itu, maka dia tidak bisa pergi ke kota itu yang mau ke Damsyik itu. Ya, ke Damsyik. Nah, jadi artinya sudah ada kesepakatan ya antara imam kepala. Dia sudah benar sesuai pengakuannya. Iya, berarti Pak Pendeta. Cukup lama Pak Pendeta. Biar enak. Berarti orang jahat dia ini. Dia disebut orang jahat ya dalam konteks artinya ketika dia mau membinasakan semua pengikut Kristus itu. Dia orang jahat di situ. Iya, ya? Orang jahat. Makanya, Pak Pendeta, orang jahat tetap orang jahat. Sudah melekat di dalam dirinya.
Makanya di dalam suratnya ini agak ngawur sedikit. Begini Pak Bertentangan Dehe. dengan hukum Taurat. Begini Pak Dehe, kenapa dia disebut orang Sebentar jahat dulu, di Pak. situ? Sebentar Pak Pendeta. Tadi kan Pak Pendeta saya kasih waktu banyak supaya bisa menjelaskan. Kenapa saya katakan dia ngawur? Karena kata-katanya ini berlawanan dengan firman Tuhan langsung. Ini kan sekelas Paulus ini hanya sekelas pendeta. Bahkan pendeta sudah bersekolah. Paulus ini tidak bersekolah, dia seperti pendeta. Hanya saja dia langsung ketemu suara Yesus itu. Makanya dia bertobat. Kan bisa kita baca tadi di ayat 1 ini bahwa dia ini orang jahat. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh, bawa ke Yerusalem. Makanya nanti ketika dia di perjalanan, dia ketemu itu namanya Yesus dengan suara. Dia bilang, siapakah kamu itu Tuhan? Kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Lalu seketika itu si Paulus ini buta. Kalau dia tidak buta, tidak bakalan dia bisa bertobat. Begitu Pak Pendeta. Jadi ngawur juga si Paulus ini mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku baginya dan dijadikan sampah. Membinasakan semua pengikut Kristus. Dan dia melakukan itu atas perintah hukum Taurat. Ya, atas perintah hukum Taurat karena dalilnya Pak Pendeta bahwa dia di sana itu diperintahkan oleh hukum Taurat. Dalilnya di mana itu? Sehingga Paulus itu dia datang dan mencari pengikut Yesus itu. Di mana dalilnya bahwa dia diperintahkan oleh hukum Taurat untuk membunuh dan mengancam para pengikut Yesus. Saya tampilkan nanti. Bentar dulu ya. Nanti saya tampilkan ayatnya. Saya jelaskan dulu ya. Pasti saya tampilkan nanti ya. Jadi kenapa ya Rasul Paulus ini dicap atau disebut sebagai penjahat? Karena dia mau membinasakan semua pengikut Kristus, ya, pengikut Yesus. Oke, ya. Tapi alasan pun Rasul Paulus ya membinasakan semua pengikut Yesus ini karena bertentangan dengan hukum Taurat. Karena bagi artinya karena ada di hukum moral yang 1 sampai 10 dan ada di bagian 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jangan. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas dan di bumi di bawah. Itu ada di Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20. Jadi di dalam hukuman bagi orang ya yang menyembah berhala atau menjadikan seorang manusia sebagai Tuhan, sebagai Allah, itu adalah hukuman mati, Pak Dehe. Ya, hukuman mati. Ya. Jadi inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini untuk menghukum mati semua pengikut Kristus ini karena mereka sudah menjadikan Tuhan, telah menjadikan Allah Yesus ini. Ya. Jadi oleh karena itu, bentar dulu Pak. Oleh karena itu, semua pengikut-pengikut Kristus pada saat itu, pengikut Yesus, mereka anggap jahat si Paulus ini. Tetapi kalau dia dalam ranah, dia sebagai orang Farisi, perintah hukum Taurat, ya. Tetapi ketika dia sudah sadar, ketika Tuhan Yesus, ya, memanggil dia sebagai rasul dan Tuhan Yesus menjelaskan dirinya kepada Rasul Paulus ini, barulah dia mengerti siapa yang ia kejar-kejar itu. Siapa, ya? Artinya dalam keyahudiannya, ya, dalam keyahudiannya sebagai orang Farisi, dia bukan orang jahat, dia orang baik di situ karena dia sudah melakukan semua hukum Taurat itu. Tapi dia disebut penjahat. Perintahkan, kata Bapak. Di mana ada perintah di dalam hukum Taurat itu bahwa dituliskan kepada Paulus untuk membunuh pengikut Yesus. Silakan, coba. Pak Gule,
masih sehatkah? Teman-teman, jangan lupa supaya lancar live kita, tidak ditombak. Gue famarase ko nama ada Fadita pa baru gue. Gue Sofian dan nih Pak Gula mengenai Paulus, jauh sudah nih. Oke. Ini ya, Imamat 24 ayat 16. Bisa ditampilkan di situ? Sebentar Pak ya, saya cari dulu. Imamat 24 ayat 16. 24 ayatnya ke-16. Iya. Sebentar Pak Pendeta. Begini. Sudah Pak Pendeta? Iya. Iya, pas. Oke. Kita baca ya. Oke. Kita baca dulu Pak De. Oh, dibaca. Saya pikir Pak Telah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama Tuhan. Oke? Nah, jadi ketika ada seseorang yang menghujat nama Tuhan, ya, mengaku dirinya adalah Tuhan, mengaku dirinya adalah Allah, maka hukumannya itu adalah hukuman mati, dilempari dengan batu. Oke? Nah, dan Yesus pun ketika dia mengatakan dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias, makanya dia dijatuhi hukuman mati oleh imam kepala dan juga Raja Herodes dan Raja Pilatus pada saat itu. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu, melakukan perintah yang ada di Imamat 24 ayat 16 ini. Ya, semua yang menuhankan Yesus, ya, yang menganggap Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, harus dihukum mati, ditangkap. Iya Pak Pendeta, saya sudah paham. Berarti tidak diperintahkan secara khusus kepada Paulus. Kata Pak Pendeta tadi dia sudah diperintahkan, tetapi di sana tidak disebutkan nama Paulus. Diperintahkan dari hukum Taurat, Paulus lakukanlah ini, begitu. Lalu bertentangan dengan yang saya katakan kepada Pak Pendeta tadi di Matius 5:17 itu, bertentangan dengan perkataan Paulus. Di sana kan dikatakan, Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi berlawanan dengan si Paulus itu yang kupertanyakan Pak Pendeta. Nggak ada berlawanan di situ Pak. Kalau Pak Dehe berlawanan lah Pak Pendeta. Di sini kan dikatakan menggenapi, menyempurnakan, tetapi kata Paulus tidak berlaku bagiku hukum Taurat lagi karena
sudah mengenal Yesus atau Kristus, jadi dianggapnya sampah. Begitu kata dia tadi kan di ayat apa itu Filipi tadi. Jadi bertentangan, itu yang kumaksud Pak Pendeta. Jadi seakan-akan Paulus ini tidak percaya dengan hukum Taurat dan berlawanan dengan kata Yesus di Matius 5 ayat 17 ini. Tidak ada bertentangan di situ Pak De, karena kurangnya pemahaman, karena kurang pemahaman pengertian Pak De di situ, makanya Anda mengatakan bahwa itu bertentangan. Bertentangan lah Pak, karena kata Paulus ini kan sampah hukum Taurat kata dia. Sementara kata Yesus di 17 itu, dia akan menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Lalu beda dengan si Paulus. Ya, oke, saya jelaskan ini Pak De. Boleh saya jelaskan ini Pak De? Sebentar dulu Pak, kita coba pendapatnya si Pak Vano dulu. Mana tahu beda kan, kita tanggapi. Karena saya lihat dia adem-adem aja di atas, supaya dia ada pendapatnya. Oh boleh Pak Pendeta ya? Boleh, silakan. Pak Vano coba kasih pendapat bagaimana mengenai surat Paulus ini. Mana tahu saya sedang mabuk kopi, jadi kurang paham Pak Pendeta begitu. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Baik, silakan. Sebelum kita melanjut membahas tentang si Paulus, harus ada kesepakatan dulu. Kita harus menyepakati ini. Apa itu? Apakah Yesus itu kita imani dan kita yakini bahwasanya dia itu, atau apa yang dia sampaikan kita imani, betul? Ya sudah pastilah Pak Gule. Masa saya imanin perkataan Gule? Enggak, saya tanya itu Pak Dehen yang menjawab. Pak Pendeta, Pak Pen, macam mana? Ini harus ada kesepakatan ini Pak Pen. Gimana Pak Vano? Gimana pertanyaannya Pak Vano? Kita sepakati dulu. Apakah kita ini mengimani, meyakini perkataan Yesus, tidak kita membantah perkataan Yesus? Ya, kita mengimani itu, kita mempercayai 100% itu. Betul ya? Sudah sepakat ya? Iya. Oke, kalau begitu. Sebentar Pak Gule. Saya tahu pertanyaanmu ini, saya tahu maksudnya. Saya tahu. Sudah kutebak. Ya, Pak. Sudah kutebak, saya sudah tahu. Lanjutkan. Lanjut Pak Gule, lanjut. Sudah tahu saya. Udah ya? Udah sepakat ya? Iya betul. Lalu kau hajar nanti pakai dalil. Saya tahu. Ya betul ya, Pak Pen. Ya Pak Pen, sepakat ya? Oke. Karena tadi biar saya baca sampai ayat 19 nanti ya. Matius 5 ayat 17 sampai 19 biar saya baca. Benar tebakan saya Pak Gule. Pak Gule mau. Maaf dulu Pak Pen ya, bukan mencari kesalahan orang kita ya, tetapi kita bukan mencari. Saya suka kalau begini Pak, artinya karena saya maklumi kan, artinya bahkan saya itu lebih suka kalau ditanya seperti ini ya, artinya untuk memberikan pencerahan kan begitu. Iya Pak Pendeta, karena di gereja kita Pak Pendeta, kita hanya duduk manis dan pendeta khotbah, tidak ada tanya jawab. Jadi Matius 5 ini bisa saya jelaskan nanti. Iya. Sebentar Pak ya, boleh ya? Izin ya, boleh, biar saya bacakan. Ya. Dua ayat ini mana yang kita apa nanti? Karena udah sepakat kita mengimani, mempercayai perkataan Yesus, oke ya? Saya baca perkataan Yesus ini. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Bunyinya begini. Jangan aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 18.
Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini ya, ini harus kita apa ya? Sebelum semuanya terjadi. Ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan. Saya tutup kamera dulu, saya mau ke kamar mandi sebentar ya. Saya tutup kamera dulu ya. Oke. Kita tunggu dulu Pak Dehen ya. Karena Enggak, saya dengar Pak, saya dengar. Lanjut, saya dengar. Oh, oke. Ayat 19. Tunggu Pak Pendetanya dulu Pak Gule, jangan buru-buru. Iya. Saya tahu jebakan Pak Gule, makanya saya kasih kesempatan ke Pak Gule. Saya itu terawang dari sini. Soalnya saya juga bisa mengobatin pasien Pak Gule, bisa menerawang orang. Tapi dulu kukira Pak Dehen, Bapak baru, kukira Pak Dehen, ada kawan saya dulu Pak Dehen dari Semarang, Bandung, Pak Dehen namanya. Ya. Sering kami ketemu Pak Nabirong di situ, orang siapa lagi? Ini Pak Winna. Sampai pagi kami kalau berdiskusi. Tahun berapa itu ya? Kalau nggak salah tahun 2001 ya. Kalau nggak salah. Iya, betul. Ya, sekalian promosi saya dulu Pak Vano ya, teman-teman jangan lupa yang belum follow silakan follow, yang belum tap-tap layar silakan tap-tap layar supaya tidak kena tombak kita karena lagi asik dengan kita ini. Ya, kawan-kawan ya. Yang belum follow silakan dan yang belum tap-tap layar silakan. Terima kasih. Sabar ya Pak Gule ya. Oke Pak. Biar sampai tuntas kita ini, jangan sampai terputus ini. Sayang sekali kalau terputus ini. Memang ayat-ayat ini makan korban ini. Iya, silakan lanjut Pak. Lanjut. Lanjut Pak ya. Ayat 19-nya. Udah enggak saya ulangi lagi ke 17-nya? Lanjut aja. Saya udah dengar tadi tuh Pak. Karena sambil saya baca-baca juga di sini. Oke. Ayat 19-nya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Betul kan Pak ya? Yesus tidak ada sedikit pun hukum Taurat atau kitab Nabi, tidak ada dia mengatakan sudah dibatalkannya atau saya membatalkan itu. Enggak ada ya. Betul enggak? Betul Pak? Iya, betul. Gimana? Tidak bisa saya tanggapi Pak. Karena itu. Biar saya belum, jangan dulu Pak. Tunggu dulu.
Biar saya bacakan ayat ini satu lagi. Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Sebentar Pak ya. Kita buka. Iman. Efesus Korintus. Surat Paulus. Iya. Oh iya. Inilah mata kalau udah mulai malam susah sekali membaca apa. Filipi, Efesus. Efesus. Galatia, Efesus 2. Habis Galatianya itu. Ya, habis Galatia. Ya. Bunyinya begini. Mulai apa mata saya ini? Aduh. Inilah kalau udah larut malam. Ya. Efesus 2 ayat 15 begini bunyinya. Ini ajaran Paulus. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Pertanyaan saya, apa? Ini sama dengan ajaran Yesus atau bertolak belakang dengan ajaran Yesus, Pak? Gimana, Pak? Ini pertanyaan saya. Iya, tidak. Dia ini sama seperti yang disampaikan Yesus atau bertolak belakang dengan ajaran Yesus, Pak? Coba dulu, Pak. Pak Gula bertanya kepada siapa? Kepada saya atau kepada Pak Pendeta? Pak Pen. Oh, siap, Kepada Pak Pen. Ya, silakan Pak Pendeta. Maaf ya, jaringan saya kok kurang bagus ini ya. Jaringan saya kurang bagus. Gimana? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar. Bagus. Oh, terdengar ya? Terdengar, Pak. Iya. Begini Pak Vano. Untuk memahami bagaimana cara kita memahami perkataan-perkataan Yesus di dalam ayat Alkitab ini, ketika Yesus menyampaikan hal demikian di Matius pasal 5 ayat yang mulai dari ayat ke-17 ayat 17 tadi ya sampai dengan yang Bapak Vano bacakan tadi, ini adalah sebelum kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oke. Yesus ini kalau kita baca ini dari judul perikopnya ini adalah khotbah di bukit. Ini khotbah di bukit. Kalau kita baca mulai dari ayat 1. Oke. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal demikian? Yang kita baca tadi ya. Kita sekalian aja yang dikutip oleh Pak Dehe tadi ya, dari ayat 17 kita baca ya. Oke. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Oke. Kita baca seterusnya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Oke? Nah.
Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Nah, yang perlu kita gali lebih dalam di sini, kita mengerti di sini Pak Vano, di mana Yesus ini berbicara demikian. Apakah setelah dia mati di atas kayu salib atau sebelum dia mati di atas kayu salib? Karena ada kata-katanya nih tadi, ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, jadi Yesus itu datang untuk menggenapi semua hukum Taurat itu. Karena tidak ada satupun manusia yang mampu menggenapi, yang mampu melakukan semua perintah hukum Taurat itu. Ya, tidak ada satupun manusia yang menjamin tidak melanggar hukum Taurat, walau hanya satu saja. Tidak ada. Tetapi hanya Yesuslah yang mampu melakukannya, menggenapinya semua. Oke? Kita teruskan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa yang terjadi ini? Ya kan? Apa yang terjadi ini? Sebelum semuanya terjadi, sebelum ya penyaliban Tuhan Yesus di Bukit Golgota, ya, sebelum dia menggenapi seluruh hukum Taurat itu, maka satu iota pun dari hukum Taurat tidak boleh ditiadakan, tidak boleh dibatalkan. Tetapi ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menggenapi semua hukum Taurat itu, maka orang percaya itu bukan lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Makanya kepada orang-orang percaya tidak berlaku lagi hukum Taurat itu. Hukum Taurat yang mana? Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 hukum Taurat itu: hukum moral, seremonial, dan hukum sipil. Ya, hukum sipil dan juga hukum moral ini tidak berlaku lagi. Ini yang dibatalkan, yang tidak berlaku lagi. Jadi tidak ada kesalahan Paulus dalam hal ini, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan di sini, setelah digenapi, setelah semuanya terjadi, ya di ayat ke-18, setelah semuanya terjadi, maka hukum Taurat itu tidak berlaku lagi karena sudah digenapi. Siapa yang menggenapi? Adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, makanya oleh karena matinya di atas kayu salib itu, dia telah membatalkan hukum Taurat. Sesuai yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sudah? Ya. Bentar dulu Pak, masih bentar dulu ya. Saya tampilkan ayat ya ini ya. Oke. Kenapa saya mengatakan tadi tidak ada satupun manusia yang sanggup ya, yang menjamin tidak melanggar hukum Taurat. Oke, sesuai yang tertulis di kitab Yakobus, di surat Yakobus ya, pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya tampilkan ayatnya biar lebih jelas ya. Karena netizen di bawah mengatakan ini Pak Depi asumsi tidak pernah pakai data. Sebenarnya semua yang saya sampaikan di sini ada datanya. Tetapi karena memakan banyak waktu kalau kalau menampilkan ini, makanya saya tidak mau tampilkan data di datanya itu. Bentar dulu ya. Izin dulu Pak Dehe, besarkan saya Pak. Lagi kamar mandi Pak Dehe kurasa. Iya, saya dengar. Saya lagi ngambil cemilan ini karena seru ini. Ya, Pak Depi ya. Sudah. Aduh, nggak kelihatan saya Pak De kalau saya di layar besar di sini.
Di layar saya nggak kelihatan. Oh, terus bagaimana, Pak? Sudah kelihatan? Di layar kecil aja lah. Enggak kelihatan di sini. Oke, baiklah. Sudah, Pak? Iya, oke. Oke ya. Jadi pertama-tama ya saya mengutip dulu surat-surat Paulus, baru nanti surat Yakobus. Oke. Ya, silakan. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Ini. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ini surat Paulus. Oke. Dikutip lagi dari surat Galatia pasal yang kedua ayat ke-16. Ini surat Paulus juga. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-16 ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ya, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, didukung oleh ya surat Yakobus. Artinya Rasul Paulus ini bukanlah asumsi semata, sesuai dengan pernyataan dari murid Yesus sendiri, yaitu Yakobus. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10. Ini. Ya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya. Jadi kalau kita di bawah hukum Taurat ini, ya tidak ada satupun manusia yang bisa selamat. Tidak ada yang mampu melakukan semua hukum Taurat itu. Sesuai apa yang disampaikan oleh Yakobus di sini, tetapi jikalau kamu sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Apakah ada manusia yang menjamin tidak melanggar hukum Taurat itu walau hanya satu saja? Tidak ada, Pak. Dan sekalipun manusia melakukan seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian saja daripadanya, maka dia bersalah terhadap seluruh hukum itu. Itulah orang-orang yang ada di bawah hukum Taurat. Makanya tidak ada yang bisa selamat kalau orang itu di bawah hukum Taurat. Begini Pak, sedikit Pak, boleh Pak? Terlampau panjang Bapak jelaskan, tetapi maaf Pak ya, 1000 kali maaf ya, nggak nyambung. Maaf 1000 kali maaf. Silakan Pak. Yang saya tanyakan hanya pun aja ini tadi, iya tidak. Kok Bapak jadi ibaratnya khotbah ya kan? Jadi itu makanya kadang-kadang aku kalau diskusi Pak macam begini bingung, bisa ngantuk aku jadinya. Ayatnya sudah disebut satu persatu tadi, maka di situ kita bisa membedakan, ya kan? Ini ajaran Yesus, ini yang perkataan Yesus, dan ini perkataan si Paulus, kan begitu? Di Matius 7 ayat, di Matius 5 ayat 17 sampai 19 adalah perkataan Yesus, betul?
Dan sudah sepakat kita bahwasanya tidak bisa kita membantah perkataan Yesus. Kenapa perkataan Yesus ini sudah kita imani dan yakini, betul? Karena dia jalan satu-satunya, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, betul nggak? Oke? Nah, sekarang karena si Paulus menulis, bernarasi di Efesus 2 ayat 15, dia bisa mengatakan bahwasanya hukum Taurat dan segala perintah sudah dibatalkan. Pertanyaan saya di situ tadi, apakah ini bertolak belakang atau searah sejalan, Pak? Iya, tidak. Itu searah, Pak, searah, karena udah saya jelaskan tadi, Pak, ya, di ayat yang ke saya buka lagi ya, Matius 5 ayat yang ke-17 sampai 19 itu, ya. Bentar ya. Itu sejalan karena kenapa? Kata Yesus di situ, ia datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Ya kan? Setelah dia menggenapi, setelah semuanya itu terjadi, maka hukum Taurat itu tidak berlaku lagi, Pak. Hukum yang kedua ya seremonial sama hukum sipil. Kalau moral itu berlaku selama-lamanya itu. Ya, karena kita tidak pernah diizinkan untuk menyembah kepada Allah lain. Kita tidak pernah diizinkan untuk memukul, untuk tidak menghormati orang tua kita. Tetapi ini bicara ya hukum seremonial dan hukum sipil. Ya. Jadi ketika Yesus sudah menggenapinya, maka hukum seremonial ini sama hukum sipil ini tidak berlaku lagi itu. Ya, karena semuanya itu telah terjadi. Kalau kita baca di ayat 18. Ya. Setelah terjadi penyaliban itu, penggenapan itu, ya, dia telah menggenapi semua hukum Taurat itu, maka tidak berlaku lagi bagi orang-orang percaya. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, dan ini sesuai dengan pernyataan Tuhan Yesus sendiri kalau kita baca di ayat 18 dan juga di ayat 17-nya. Karena ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di situ, ya. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Ya, silakan. Karena penonton kita bukan hanya .3K ini ya penonton, betul ya. Jadi apa yang diambil saudara-saudara kita, pengikut ya, penonton, kalau begini-gini saja kita, Pak, ya, memutar-mutar saja, tidak ada apanya. Sementara udah sepakat kita tadi, betul nggak, bahwasanya perkataan Yesus tidak bisa kita membantah, betul? Oke, belum lagi yang lain saya bawakan dalil yang saya. Ada lagi nanti. Kalau begini Bapak bernarasi, saya tambah lagi nanti. Jadi sehingga Bapak yang pusing sendiri nanti. Karena Bapak sudah gagal paham, ya, Bapak sudah gagal paham untuk menyimak ya apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini. Makanya kata per kata di sini, Pak Vano, perlu kita menggali apa sih pengertian itu. Apa sih pengertian dari ucapan-ucapan Tuhan Yesus itu? Ya, makanya kita baca pelan-pelan ini, Pak. Kita baca pelan-pelan ya. Kita baca pelan-pelan ya. Sebentar, tunggu dulu, Pak. Jangan Bapak terlampau panjang bernarasi sementara orang tidak dapat. Nggak apa-apa kalau dapat poinnya. Kalau nggak ada dapat poinnya macam mana itu, Pak? Nah, jadi begini. Ya, ada poinnya di sini, Pak. Apa yang saya sampaikan di sini ada poinnya, tetapi Bapak yang belum menangkap gitu. Apa yang saya sampaikan Bapak belum menangkap. Jawabannya tadi iya tidak saja tadi situ, Pak. Kenapa Bapak sampai
bicara seperti khotbah di mimbar jadinya. Wah. Oke Pak ya. Jadi yang saya apa tadi Pak di sini, ini sejalan searah ajaran Yesus dengan yang disampaikan si Paulus ini. Ya searah Pak, itu searah, sejalan, tidak ada yang bertentangan di situ. Udah searah Pak Dehannya, gak usah lagi ditanya. Udah searah sama Bapak. Kalau seandainya tidak cocok, jangan lagi apa Pak Dehan ya, karena lagi tambah nanti apanya ini dalilnya. Ya serius, karena aku bukakan nanti Matius 24 ayat 24 sampai 20. Mau Matius berapapun 24 ayat 20. yang Bapak buka ayat di sini, saya siap melayani Bapak, dan saya pastikan ada jawabannya, pasti ada jawab. Cuman saja kalau Bapak mengerti apa yang saya sampaikan, tapi kalau Bapak tidak mengerti, tidak menangkap, itu yang jadi masalahnya. Begini, Pak, Pak Fano, Sebentar. sedikit saya dulu Sebentar. tanggapinya. Bapak Pen seakan-akan membantah perkataan Yesus, mengikuti narasi Paulus. Enggak membantah ini Pak, karena pernyataan Tuhan Yesus di sini, kita baca pelan-pelan ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Titik. Oke ya, titik di situ. Ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Oke ya. Ada tahu menggenapi? Mengerti Bapak menggenapi? Iya, menggenapi itu artinya melakukan semua hukum Taurat itu. Bukan begitu. Wah. Dengarkan dulu. Kalau belum tahu, boleh didengarkan saya sedikit. Bukan saya paksa. Boleh nggak? Nah, silakan Pak. Silakan. Apa digenapi itu? Karena sebelum Yesus lahir, dinubuatkan dari buku para nabi, betul? Betul nggak? Iya, betul Pak, betul. Nah, itu yang dia genapi. Kalau tidak terjadi itu, berarti bohong yang disampaikan nabi sebelum Yesus, betul? Maka tergenapilah Pak. Itu yang dia maksud di situ Pak, kalau kita memahaminya. Makanya baca Pak, hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat ini apa hukum Taurat Pak? Coba jelaskan sama saya. Hukum Taurat mungkin Apa hukum Taurat? Bapak nggak mengerti hukum Taurat seperti hukum ke-10. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Hukum Taurat itu apa maksudnya hukum Taurat? Ya, moral, ya kan? Dan Moral. Inilah, ya. Karena ada dua di sini ya. Di sini kan dikatakan ya hukum Taurat dan kitab para nabi. Pertanyaan saya, ngerti Bapak nggak apa arti hukum Taurat? Coba Bapak macam mana? Coba Bapak Arfa dulu. Ini saya apa nanti? Coba. Saya yang bertanya sama Bapak, jelaskan apa itu hukum Taurat. Baru nanti kalau Bapak tidak ngerti ya saya jelaskan. Ya, kalau hukum Taurat ya termasuk hukum yang ke-10. Betul tidak? Betul tidak? Iya, Betul apakah tidak? Wah. Jangan dulu langsung. Bukan betul tidak yang saya tanyakan sama Bapak, jelaskan apa yang dimaksud hukum Taurat. Iya, makanya saya jawab, Bapak tenang dulu, santai. Oke ya? Santai. Silakan. Hukum Taurat itu termasuk hukum ke-10, betul enggak, Pak? Iya, betul. Hukum ke-10 ya. betul. Perintah. Itu urutannya, Pak. Itu urutannya itu. Udah, enggak apalagi aku kalau begitu. Karena semakin semakin ini nanti. Oke, lanjut Pak Dehen. Ya, betul. Ya, makanya saya bilang tadi, ya, kalian tidak mengerti apa yang dimaksudkan, ya, apa maksud dari ya
ucapan-ucapan Tuhan Yesus di sini. Betul, sebentar Pak. Ya betul, Pak Gule, bahwa hukum Taurat itu adalah salah satunya hukum ke-10 yang disampaikan kepada Musa, dan juga perintah, dan juga dia adalah pedoman hidup kita. Itulah namanya hukum Taurat. Tetapi saya ada menarik ya, nanti dulu Pak Gule ya, saya habis saya hanya ada pertanyaan sama Pak Pendeta. Menarik saya mengenai perkataan Paulus di Roma tadi, Pak Pendeta. Boleh saya baca lagi mengenai apa itu? Di Roma berapa tadi? Sumpah saya tidak baca tadi karena saya lebih Roma pasal 3 ayat yang ke-20. Roma pasal 3 20. Coba didengarkan baik-baik Pak Gule ya. Ini adalah tulisannya si Paulus. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya. Jadi bertolak belakang dengan ajaran Yesus ini, perkataan si Paulus ini di Roma. Dia ini menyampaikan di Roma ini suratnya ini. Jadi kenapa saya mengatakan bahwa bertolak belakang dengan Yesus? Ajaran Yesus adalah di Matius sana yang tadi dibaca 17 sampai 19. Dibenarkan. Ya, betul. Oke, saya jawab ya. Silakan. Ya. Kenapa Rasul Paulus berkata demikian? Karena Rasul Paulus ini dia sudah mengerti sampai di mana kemampuan kita manusia yang terbatas ini, yang memang tidak mampu untuk melakukan semua perintah hukum Taurat itu. Perintah Tuhan itu, tidak ada satupun manusia yang mampu melakukan 100% perintah Tuhan itu. Tidak ada. Ya, dan dijelaskan tadi di surat Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10 itu, ya. Kita baca lagi ya. Yes. Makanya Rasul Paulus berkata demikian. Oke, kita baca lagi ya, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10 tadi ya. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10. Ya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya. Jadi di sini ya, hal terkecil pun kalau kita mengabaikan dari hukum Taurat itu, maka semua hukum Taurat itu sudah kita langgar. Kita sudah bersalah di situ. Makanya satupun manusia tidak ada yang menjamin 100% untuk bisa melakukan semua perintah Tuhan. Kecuali tidak ada satupun manusia yang menjamin untuk tidak melanggarnya. Tidak ada. Hanya Yesuslah yang sanggup di situ. Kecuali Paulus, Pak Pendeta. Paulus tidak pernah mengatakan bahwa dia sanggup 100%. Di situ Pak, ya, itu merujuk kepada hukum seremonial tadi. Tidak Pak Pendeta, di sana dia berkata tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum bercacat, titik. Tidak ada dikatakan dia hukum ini, hukum itu, hukum. Iya, karena Pak Dehe kan tidak mengerti bagaimana cara menafsirkan ayat itu, mengesegesisnya. Kalau kan ditafsirkan Pak Pendeta, ada jawabannya Pak Pendeta. Saya juga ya. Jadi begini ya. Kenapa Rasul Paulus berkata demikian? Sebentar dulu Pak Ya, Pendeta. silakan. Jadi dalilnya belum ada Pak Pendeta. Dia mengatakan di sana aku tidak tercacat. Dia sendiri yang berbicara.
Tetapi dia sendiri juga yang berbicara di Roma bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Dia tidak menjelaskan juga hukum Taurat yang mana yang dijelaskan itu. Tidak ada penjelasan juga. Begitu Pak Pendeta. Jadi memang mutar-mutar saja Paulus ini. Lagi Pak Pendeta. Ya, ada lagi dari Pak Vano. Kalau tidak ada saya lanjut. Silakan Pak. Pertanyaan saya kita harus sepakati lagi nih Pak. Jangan. Tapi minta tolong Pak, nanti jangan lagi dibantah Pak ya. Itu harapan saya. Ini terakhir ini saya nggak mau lagi menyampaikan ayat apa karena terlampau banyak nanti. Bisa saja Bapak nanti sakit kepala, bingung sendiri, bisa tidak tahu lagi macam mana menanggapinya nanti, mau ini itu aja nanti ya kan. Jadi terakhir ini, sebelum saya bukakan dalilnya, kita sepakati dulu Pak. Kalau ada orang berbelit-belit ketika dia ditanya apakah kita boleh dipercayai apa enggak orangnya itu? Tidak boleh. Tanya apa dulu itu? Tidak boleh. Misalnya. Tidak boleh. Hah? Orang yang berbelit-belit itu tidak bisa dipercaya Pak. Betul? Betul. Sepakat? Ya sepakat. Oke. Penonton sudah menyaksikan 1000,3K. Oke. Saya bukakan dalilnya Pak. Pak Gule. Pak Gule, sebelum buka dalil, kita ngopi dulu supaya santai kita. Jangan terlalu serius. Pak Pendeta, ngopi dulu kita. Penonton ngopi dulu, biar tidak terlalu serius Pak. Oke, pas. Ya. Biar cair suasana. Udah habis satu apa cangkir besar ini Pak. Oke, siap. Oke Pak Penya, bukan, sekali lagi saya katakan bukan mencari-cari kesalahan sesama, tetapi kalau kita memang mengakui pengikut ajaran Yesus, ayo bahu-membahu, ayo kita bergandengan tangan, lakukan sesuai apa dikatakan Yesus. Oke, sudah sepakat kita tadi Pak ya. Seandainya ada orang berbelit-belit, tidak boleh dipercayai, boleh, iya kan Pak? Betul? Ya. Betul. Betul Pak? Betul Pak, betul. Ya? Iya. Kita buka, sama-sama membuka ini ya. Ini sama-sama membuka kita ini ya. Kisah Para Rasul 9 ayat. Oh iya. Sebentar Pak, biar sama-sama apa kita. Nanti ku sebut sebelum saya dapatkan, malah nanti salah, ya kan? Iya. Ini gitu. Ayat keempat. Belum selanjutnya ya, ayat keempat saja ya. Iya, oke. Kita baca Pak ya. Lagi yang lain. Kita baca ya. Kita baca. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Udah Pak, cukup di situ. Bentar ya. Ada dua lagi. Biar kita, karena di situ nanti kalau berbelit, kalau tidak. Oke ya? Iya, silakan Pak. Coba dibuka Kisah Para Rasul 22. Kisah Para Rasul 22 ayat. Sebentar Pak, biar sama-sama kita apa. Nggak enak nanti. Jangan-jangan titipan ini Pak Vano.
Iya. Ayat titipan ini. Soalnya udah pernah saya jawab nih, udah berkali-kali ditanya ayat ini sama saya. Enggak, bukan titipan. Serius. Ya, silakan Pak. Silakan. Kalau buku aku Pak, ini Pak, bukan saya tujukan buku Pak. Saya nggak mau buku membaca Oke. buku hanya satu. Iya, Pak. Banyak Iya. buku Pak. Di sini Iya. ada 13 biji Pak. Iya. Baik. Kalau orang hanya membaca buku Alkitab satu, dia punya Alkitab itu belum tentu bisa dia dapat apa semua. Oke ya? Iya, silakan. Terus berapa tadi ya? Kisah Para Rasul 22 ayat ke 7 kalau nggak salah ya. 7. Ya, 7. Belum selanjutnya ya ayatnya. 7. Apa dikatakan di sana, Pak? Oke, Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-7, beginilah firman Tuhan. Maka rebalah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Berarti udah sama di sini Pak ya. Ia rebah ke tanah, apalagi muka maka rebah aku ke tanah, betul Pak ya? Gini aja Pak Vano, aku udah ngerti ini sebenarnya. Jangan dipotong dulu Pak, jangan dipotong, minta tolong. Udah salah pertanyaan Pak. Bukan ayat ini yang seharusnya Pak Vano tanya. Itu kalau di Kisah Para Rasul, kalau Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ke-9 yang seharusnya Pak tanya, Pak Vano tanya, karena udah pernah ditanyakan sama saya ini. Tadi kalau berbelit-belit Pak, kalau berbelit-belit, coba dibuka lagi Kisah Para Rasul 26 ayat 14. Apa dikatakan di Oke. sana Pak? Kita baca ya. Ya. Kami semua rebah ke tanah, dan aku Nah, mendengar jadi suatu suara-suara. Dengar. Ah. Sekarang di sini perkataannya mereka rebah. Tadi hanya dia. Betul tidak? Betul tidak? Gimana? Coba kembali ke Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Ah. Coba Oke. kembali. Oke, kita baca. Nah. Teliti lah Pak, teliti. Iya, Pak. nggak apa-apa. Kisah Para Rasul 9 tadi ayat 4 ya. Ya. Katanya ia rebah ke tanah. Kalau ia rebah ke tanah sendirian atau banyak Pak? Sendirian di situ. Sendirian. Kisah Para Rasul 22 ayat 7. Coba dibaca Pak lagi. Itu. Oke, kita baca ya. Oke. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat ke-7. 7. Oke. Maka rebahlah aku ke tanah. Oke. Hampir sama ya, enggak Ya. jadi Dan masalah. aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Oke. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Iya, sudah Pak. Ayat pasal 26 ayat 14. Coba dibedakan perkataan ini, Pak. Saya jelaskan sama Bapak, mau dengar penjelasan enggak? Enggak, baca dulu, nanti dijelaskan. Oke, kita baca lagi 26 ayat 14. 14. Oke. Bentar dulu ya. Ini. Kami semua rebah. Oke. Nah, tadi pertama kali dia rebah ke tanah. Dia sendirian, betul? Kedua kalinya di ayat 2 di pasal 22 ayat 7 sendirian, betul? Iya. Ke-26 pasal 26 ayat 14 semua. Berarti banyak, bukan sendiri. Udah. Kita
Enggak bisa saya jelaskan enggak? Ya, kenapa dijelaskan ini? Tunggu dulu. Ini bisa dipercaya atau tidak, Pak? Bisa. Karena Bapak tidak paham, makanya Bapak merasa bingung. Makanya saya sekarang menjelaskan biar Bapak tidak bingung lagi. Berbelit-belit ini itu yang saya tanya dulu. Enggak berbelit-belit ini. Kalau saya menjelaskan tidak berbelit-belit. Waduh, habis. Ya makanya dengarkan. Kalau supaya Bapak tidak menganggap ini berbelit-belit, dengarkan biar saya jelaskan. Untuk apa dijelaskan? Di sini udah tahu enggak? Bapak tidak tahu artinya Macam mana? Bapak tidak ngerti. Ya Bapak tidak ngerti, makanya saya kasih pencerahan biar Bapak ngerti. Ya, untuk apa percaya sekarang? Yang saya tanya berbelit-belit itu macam mana, Pak? Berubah-ubah? Perjelas? Makanya dengarkan Pak, biar saya jawab pertanyaan Bapak. Kebingungan Bapak sekarang biar saya luruskan gitu. Oke, boleh nggak? Sama Pak Dehe. Bagaimana Pak Dehe? Ya, boleh. Silakan Pak Pendeta. Saya udah paham saya ayat ini sebenarnya. Silakan. Iya, oke. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul ini adalah tulisan dari. Tahu siapa yang menulis Kisah Para Rasul ini, Pak? Pak Vano. Lanjut. Enggak, saya tanya dulu. Bapak tahu siapa yang menulis Kisah Para Rasul ini? Udah lanjut aja, gak usah dulu ditanya sama aku. Karena Bapak menjelaskan. Teruskan. Oh, oke. Saya jelaskan ya. Kita kembali ke Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat ke-4 tadi. Ya. Ada katanya di sini, ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Berarti karena ada kata ia di sini, bukan Paulus yang berbicara, tetapi orang lain. Ya, nggak mungkin kalau Paulus menggunakan kata ia, harus menggunakan kata aku. Kan begitu. Tapi oleh karena orang lain di sini yang bersaksi, oleh karena orang lain, contohnya saya dengan Pak Dehe, ya kan? Pak Dehe adalah seorang Paulus contoh. Karena saya yang bersaksi, makanya saya mengatakan iya, Pak Dehe, iya kan? Nah, jadi jelas di sini bahwa ya bukanlah Rasul Paulus yang sedang berbicara di sini, tetapi orang lain karena ada kata ia di situ. Jelas Pak Vano ya? Jadi tidak ada berbelit-belit di situ. Kita kembali ke Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 tadi, ayat yang ke-14. Oke. Jadi di sini jelas di sini bahwa yang menceritakan ini adalah ya kawan-kawan apa itu? Teman Paulus di perjalanan itu. Ya. Yang menulis Kisah Para Rasul adalah Lukas. Ya, Lukas. Jadi ini adalah kesaksian Lukas. Ini makanya ada kata ia di sini, ya. Ia rebah ke tanah. Ya. Dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, ya Pak Panop, apa itu? Simak ya ayat per ayat itu, ya, supaya jangan gagal paham. Sedangkan kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 22 tadi, ya, bentar dulu kita ayat yang ke berapa tadi tuh? Ayat yang ke-7 ya. Nah, ini adalah kesaksian Paulus. Ya, kesaksian Paulus. Jadi Paulus sendiri yang berbicara di sini. Makanya kalau baca judul perikopnya pada dari ayat 1, Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Makanya dia berkata di sini, aku. Iya kan?
Nah, jadi jelas di sini bahwa Rasul Paulus yang berbicara, makanya dia menggunakan kata aku di sini. Berarti Bapak Sedangkan- nggak mau apa lagi? Coba lanjutkan ayat pasal 9 ayat 4 sampai 7. Biar lebih jelas lagi. Ada lagi apa? Sambutannya itu. Mereka mendengar, habis itu mereka tidak mendengar. Nah, coba. Makanya saya bilang sama Bapak tadi, artinya seharusnya pertanyaan Bapak itu bukan ini di ayat 9-nya, karena ayat ini sudah pernah ditanyakan sama saya, Pak. Di sini saja, biar penonton menilai kita, Pak ya. Yang Ya, saya berarti Bapak sekarang sudah mengubah apa pertanyaan, bukan lagi ini pertanyaannya. kan udah kita sepakati tadi. Nah, Kalau misalnya berbelit-belit, manusia itu boleh nggak dipercayai? waduh, Ya, siapa yang berbeli-beli sini? Gak ada yang berbeli-beli di sini, Pak. Ya, Aduh, apa yang saya jelaskan tadi itu sudah benar ya, bahwa di Kisah Para Rasul pasal ke-9 ayat 4 itu bukan Rasul Paulus yang berbicara, tetapi orang lain. Sedangkan di Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ke-7 ini Paulus langsung yang berbicara, makanya menggunakan kata aku. kalau begitu kembali kita dari awal yang dibawakan pada tadi tema. Kalau begitu Pak, jawab. Kalau begitu, Bapak Dehen membilang kenapa tidak disebut namanya si Anu ini? Karena Bapak ini ketawa jadinya kan. Maka jangan kita menutupi Pak. Itu tidak boleh. Iya tidak Yesus mengatakan itu loh. Betul nggak? Oh, Pak. Udah dengar tadi penjelasan saya, Pak, belum? Kurang masuk ke logika saya, Pak. Nggak masuk ke logika saya. Iya, makanya karena memang nggak nyampe apa pikiran Bapak di sini, nggak nyampe gitu. Iya, oke lah. Kalau nyampe pikiran Bapak, coba jelaskan Iya, yang iya. ditanyakan pada tadi. Ya udah saya jelaskan tadi itu. Untuk apa kita ulangi lagi itu? Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Jadi, Iya kan? Kita buka lembaran baru ini. Kita buka lembaran baru. Tanya kepada Bapak selalu ini mengelak. Enggak mengelak, Pak. Enggak mengelak ya. Apa yang saya sampaikan di sini adalah kebenaran ya. Ketika Bapak pertanyakan Kisah Para Rasul 9 ayat 4 dan Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-7, kan sudah saya jelaskan, Pak. Apalagi yang kurang? Kita ngomong, Pak. Sesuatu itu kita ngomong, Pak. Ya, Jangan silakan. berebut, Pak. Silakan. Nggak boleh, Pak. Sehingga nggak mengerti kita nanti apa yang dia disampaikan kawan. Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Jadi yang saya pertanyakan tadi itu sudah ada kesepakatan kita, betul tidak? Iya, udah. Tidak. Iya, udah. Bila seandainya ada orang berbelit-belit, itu dipercaya tidak? Tidak. Siapa yang berbelit-belit di sini? Coba jelaskan siapa yang berbelit-belit di sini. Tunggu dulu, makanya jangan dipotong. Bapak sebagai pendeta, kok bisa begitu sih? Atau begini cara berdiskusi Bapak sebagai apa pendeta? Saya tanya dulu. Anggap saya ini orang awam, ya. Oke. Tetapi kalau saya tanya lagi nanti sama Bapak, si Lukas ini siapa Bapak? Siapa si Paulus? Rekan Paulus itu, Bang. Nah itu, yang ditulis oleh si Lukas ini apa yang disampaikan si Paulus, mengerti enggak? Betul enggak? Betul enggak? Pak Pen, betul enggak? Jawab, iya, tidak. Betul, Pak, tapi pahami ayat kata per kata dari ayat itu. Ya. Udah. Kan udah aku jelaskan tadi. Apa lagi yang kurang? Sedangkan Bapak mengakui, iya. Nah, tidak begitu lama, Bapak sendiri membantah. Mana yang benar? Bapak ini.
Apakah kalau Paulus yang berbicara, apakah dia menggunakan kata iya di situ, Pak? Contoh Bapak berbicara sekarang. Oke, contohnya Bapak mengalami kecelakaan. Contoh ini. Oke ya. Ya ampun, gak ngerti. Sudah terjadi kecelakaan, contoh di tengah perjalanan. Oke ya. Pak Fano menyaksikan itu, menyampaikan kepada orang lain. Apakah Pak Fano menggunakan kata iya di situ? Hah? Coba jelaskan, Pak. Kenapa saya tanya tadi sama Bapak kan? Dari mana didengar si Lukas ini, semua perkataan ini, dari narasinya sendiri atau dari si Paulus? Gimana? Pengaku si Paulus kan? Betul? Ya, betul itu, Pak. Iya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya ditulis oleh Lukas. Jadi karena Lukas yang menulis itu, makanya dia menggunakan kata iya di situ. Kalau dia menggunakan kata aku di situ, berarti seolah-olah Lukas itu ya, kepada Lukas lah berbicara Tuhan Yesus itu kalau dia menggunakan kata aku, iya kan? Tapi oleh karena Lukas yang menulis, tetapi yang mengalami ya kejadian itu, terjadi peristiwa itu kepada Rasul Paulus, makanya dia menggunakan kata iya di situ. Kenapa begini Bapak? Selalu menutup-nutupi. Ada apa sih? Saya nggak mengerti. Siapa yang menutupi? Bapak yang tidak paham gitu, apa yang saya sampaikan. Habis ada Bapak membantah kembali. Enggak. Oh, Ya. oke. Macam mana Pak Dehen? Coba dulu Pak Dehen. Mana tahu aku ini kurang mengerti tulisan itu. Coba dulu. Atau tapping dulu penonton. Macam mana? Karena lebih pintar, ibaratnya main catur ini lebih pintar penonton daripada pemain. Coba dulu penonton. Tapping dulu. Siapa yang apa? Kalau Bapak Pen benar jawabannya. Tapping A, kalau Fano B, coba. Aja. Itu lebih jelas. Biar penonton menilai. Saya nggak butuh itu, Pak, ya, artinya karena penonton ini belum tentu siapa yang banyak mendukung Pak Fano, saya lebih banyak mendukung saya atau Pak Fano lebih banyak mendukung Pak Fano karena di bawah ini, bentar dulu Pak Fano, karena penonton yang di bawah ini banyak yang tidak paham ayat-ayat Alkitab. Ya, jadi sekalipun kebenaran yang kita sampaikan di atas ini mereka anggap itu adalah kebohongan, dusta. Jadi mereka terpaksa mengikuti Pak Fano, kan begitu. Tapi apa yang saya sampaikan di sini ini adalah kebenaran. Oh, Tuhanku. Udah ada kesepakatan, sanggup-sanggupnya dibantah. Waduh, nggak tahu lagi. Kuserahkan sama Pak Dehen lah. Lanjut Pak Dehen. Oke,